Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para orang tua yang saya kasihi dan saya hormati di seluruh Indonesia. Coba kita bayangkan sebuah pemandangan yang begitu akrab dalam kehidupan kita. Di siang hari yang terik, atau saat ada acara kumpul keluarga, arisan, bahkan saat lebaran tiba, minuman apa yang hampir selalu tersaji di meja? Minuman dingin dengan warna-warni ceria yang begitu menggoda selera. Entah itu minuman sachet rasa buah yang tinggal diseduh, atau sirup manis dalam botolan yang menjadi simbol keramahan. Inilah dia minuman sejuta umat. Minuman yang murah, praktis, dan rasanya yang manis seketika memberikan kesegaran. Kita memberikannya kepada anak cucu kita menyajikannya kepada tamu kita, dan kita sendiri sering menikmatinya sebagai pelepas dahaga. Kita menganggapnya sebagai bagian dari kebahagiaan sederhana. Tapi hari ini, Bapak Ibu, saya harus menyampaikan sebuah kebenaran yang pahit. Sebuah peringatan darurat yang datang dari ruang-ruang cuci darah di rumah sakit. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa di balik warna-warni ceria dan rasa manisnya yang nikmat itu, minuman sejuta umat ini adalah salah satu penyebab utama hancurnya ginjal para lansia di Indonesia? Ya, minuman yang kita anggap sepele inilah yang diam-diam bisa menjadi tiket satu arah menuju penderitaan cuci darah seumur hidup. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Hati saya menjerit setiap kali saya mengunjungi unit hemodialisis atau unit cuci darah. Saya melihat wajah-wajah para sesepuh, para orang tua seperti bapak dan ibu, yang harus menghabiskan sisa hidup mereka 2-3 kali seminggu, duduk berjam-jam lamanya, dengan darah yang dialirkan keluar masuk tubuh mereka melalui sebuah mesin. Sebuah pemandangan yang begitu menyayat hati. Saya selalu bertanya-tanya, mengapa angka gagal ginjal pada lansia di negara kita terus meroket? Dan setelah bertahun-tahun saya menelusuri riwayat dan kebiasaan hidup ribuan pasien gagal ginjal, saya menemukan sebuah benang merah yang sangat kuat dan begitu mengerikan. Sebagian besar dari mereka bukanlah peminum alkohol atau pemakai narkoba. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita. Namun, mereka memiliki satu kebiasaan yang sama, konsumsi jangka panjang dari minuman-minuman manis dalam kemasan, entah itu yang berbentuk sachet ataupun sirup botolan. Kebiasaan yang mereka anggap tidak apa-apa, kan cuma segelas sehari. Inilah yang ternyata menjadi pembunuh berdarah dingin bagi ginjal mereka. Ini bukan lagi dugaan Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pola tragis yang terjadi di depan mata kita. Sebuah krisis kesehatan nasional yang tersembunyi di dalam gelas-gelas minuman manis yang kita sajikan setiap hari. Maka, demi rasa sayang saya kepada Bapak dan Ibu semua, demi mencegah lebih banyak lagi orang tua yang berakhir di mesin cuci darah, saya akan membongkar habis-habisan di video ini. Saya akan tunjukkan 3 racun utama yang terkandung di dalam minuman sejuta umat ini, dan saya akan menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana bagaimana ketiga racun ini secara sistematis menghancurkan ginjal Anda dari dalam tanpa ampun. Saya akan ceritakan kisah nyata dari pasien-pasien saya yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk hanya karena segelas minuman manis setiap hari. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membangunkan kesadaran kita semua. Tetaplah bersama saya, karena racun pertama adalah yang paling licik karena ia juga merusak hati Anda. Racun kedua adalah yang paling cepat dalam membuat tulang Anda keropos. Dan racun ketiga adalah yang paling sering diabaikan. Jika Bapak dan Ibu benar-benar sayang pada ginjal yang telah bekerja tanpa henti seumur hidup Anda,
Sebagai bukti komitmen, ketik di kolom komentar, "Saya sayang ginjal saya." Mari kita mulai selamatkan ginjal kita bersama-sama. Racun pertama dan paling berbahaya yang terkandung dalam minuman sachet dan sirup botolan adalah gula, tapi bukan sembarang gula. Mereka menggunakan jenis pemanis yang paling murah dan paling merusak, yaitu sirup jagung tinggi fruktosa atau high fructose corn syrup. Fruktosa dalam bentuk sirup ini sangat berbeda dengan fruktosa alami yang ada di dalam buah. Saat masuk ke dalam tubuh, ia tidak bisa langsung digunakan sebagai energi oleh sel-sel kita. Ia harus diproses terlebih dahulu oleh satu organ, yaitu hati. Bayangkan, semua fruktosa dari minuman manis itu langsung menyerbu dan membanjiri hati Anda. Hati kita dipaksa bekerja lembur untuk mengolahnya. Sebagian kecil akan diubah menjadi energi, tapi sebagian besar sisanya, karena jumlahnya yang terlalu banyak, akan langsung diubah oleh hati menjadi lemak. Lemak ini akan menumpuk di dalam sel-sel hati, menyebabkan kondisi yang disebut perlemakan hati atau fatty liver. Saat hati sudah berlemak, fungsinya akan terganggu dan ia akan menjadi resisten terhadap insulin. Nah, dari sinilah bencana untuk ginjal dimulai. Hati yang rusak akan mengirimkan sinyal peradangan ke seluruh tubuh. Resistensi insulin akan membuat kadar gula darah menjadi tinggi. Kedua kondisi ini akan memberikan beban yang luar biasa berat bagi ginjal. Ginjal kita yang terdiri dari jutaan saringan super kecil bernama nefron dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring darah yang kental karena gula tinggi dan penuh dengan zat-zat peradangan. Lama-kelamaan, nefron-nefron yang halus ini akan rusak, robek, dan mati. Mereka tidak bisa beregenerasi. Sekali rusak, rusak selamanya. Inilah proses awal dari penyakit ginjal kronis. Semua dipicu oleh segelas minuman manis yang membebani hati Anda terlebih dahulu. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan kisah nyata dari Pak Budiman, seorang pensiunan satpam dari kota Mojokerto, usia 63 tahun. Beliau sangat suka sekali dengan sirup koko pandan. Setiap pulang kerja, di tengah panasnya cuaca, beliau pasti membuat segelas besar es sirup koko pandan. "Segar sekali, Dok. Rasanya semua capek hilang," katanya dulu. Kebiasaan ini sudah beliau jalani selama lebih dari 20 tahun. Suatu hari, beliau datang ke saya dengan keluhan kedua kakinya bengkak seperti kaki gajah. Jika ditekan, bekasnya tidak mau kembali. Selain itu, nafasnya terasa berat dan badannya lemas luar biasa. Setelah saya periksa darah dan urinnya, hasilnya bagai petir di siang bolong. Fungsi ginjal Pak Budiman tinggal 15%. Beliau divonis menderita gagal ginjal kronis stadium akhir dan harus segera menjalani cuci darah. Beliau dan istrinya menangis di ruang praktek saya. "Bagaimana bisa, Dok? Saya tidak punya darah tinggi, tidak punya kencing manis," tanyanya dengan suara bergetar. Saya gali riwayatnya, dan saya temukan si biang keladi itu. Segelas es sirup setiap hari. Sirup fruktosa itulah yang secara diam-diam telah menghancurkan hati dan ginjalnya selama puluhan tahun. Sekarang, sisa hidup Pak Budiman harus dihabiskan di rumah sakit 3 kali seminggu, terhubung dengan mesin. Sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi kesegaran sesaat. Racun kedua yang ada di dalam minuman ini adalah asam fosfat atau phosphoric acid. Zat ini sering ditambahkan pada minuman berwarna gelap atau bersoda untuk memberikan rasa sedikit tajam dan sebagai pengawet. Namun bagi ginjal dan tulang kita, zat ini adalah musuh besar. Tubuh kita butuh keseimbangan antara fosfor dan kalsium. Saat kita mengkonsumsi terlalu banyak asam fosfat dari minuman ini, kadar fosfor di dalam darah akan melonjak tinggi. Tubuh kita yang pintar akan berusaha menyeimbangkannya dengan cara mengambil kalsium dari gudang penyimpanan terbesarnya, yaitu tulang. Jadi, setiap kali Bapak dan Ibu minum minuman ini, tubuh Anda secara otomatis mencuri kalsium dari tulang Anda sendiri untuk menetralisir fosfor di dalam darah.
Apa akibatnya jika ini terjadi setiap hari? Tulang kita akan menjadi keropos, rapuh, dan mudah patah. Inilah mengapa banyak lansia yang menderita osteoporosis arah. Tapi penderitaan tidak berhenti di situ. Kelebihan fosfor dan kalsium yang ditarik dari tulang ini kemudian harus dibuang melalui ginjal. Ginjal kembali dipaksa bekerja keras menyaring mineral-mineral ini. Lama-kelamaan, fosfor dan kalsium ini bisa mengendap dan membentuk kristal atau batu di dalam ginjal, yang semakin memperparah kerusakan ginjal yang sudah terjadi akibat gula fruktosa. Ini adalah serangan ganda yang sangat mematikan bagi ginjal dan tulang. Racun ketiga adalah pewarna sintetis atau pewarna buatan. Warna merah menyala, hijau terang, atau oranye cerah dari minuman saset dan sirup itu bukanlah berasal dari buah asli. Itu adalah hasil rekayasa kimia di laboratorium. Zat-zat kimia ini adalah benda asing yang tidak dikenali oleh tubuh kita. Saat masuk ke dalam aliran darah, sistem imun kita akan menganggapnya sebagai musuh dan memicu reaksi peradangan. Yang lebih parah, molekul-molekul kimia dari pewarna ini harus disaring dan dibuang oleh ginjal. Proses penyaringan zat kimia sintetis ini memberikan stres oksidatif yang sangat tinggi pada sel-sel nefron di ginjal, mempercepat kematian sel dan pembentukan jaringan parut. Ginjal kita menjadi lelah secara kimiawi. Saya teringat kisah Ibu Siti Aminah, 66 tahun, dari Subang. Beliau punya warung kecil di depan rumah dan setiap hari beliau minum 2-3 gelas minuman saset aneka rasa. Alasannya, biar tidak minum yang bening-bening terus, Dok, katanya. Keluhannya adalah kulitnya yang sering gatal-gatal tanpa sebab dan urat-urat di sekitar matanya sering berkedut. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah tanda-tanda awal ginjalnya mulai kesulitan membuang racun dari tubuh. Ureum dan kreatininnya mulai sedikit merangkak naik. Saya jelaskan bahwa gatal-gatal dan kedutan itu adalah jeritan dari ginjalnya yang kelelahan menyaring zat kimia dari pewarna minuman yang beliau minum setiap hari. Saya minta beliau untuk berhenti total dan hanya minum air putih, teh tawar, atau air kelapa. 2 bulan kemudian, keluhan gatal-gatalnya hilang sama sekali. Jadi Bapak Ibu, kombinasi dari 3 racun ini, gula fruktosa, asam fosfat, dan pewarna buatan adalah trio maut yang secara sistematis dan terstruktur menghancurkan ginjal kita. Gula merusaknya lewat jalur peradangan dan beban saring. Fosfat merusaknya lewat jalur penumpukan mineral, dan pewarna merusaknya lewat jalur stres kimiawi. Ginjal kita diserang dari 3 penjuru sekaligus. Tidak heran jika akhirnya ia hancur. Banyak orang tidak sadar ginjalnya sudah rusak karena gejalanya sangat samar di awal. Ginjal adalah organ yang sangat sabar. Ia tidak akan mengeluh sampai kerusakannya sudah lebih dari 70%. Namun, ada beberapa bisikan atau sinyal awal yang sering diabaikan. Jika Bapak atau Ibu mengalami salah satu dari gejala ini, segeralah waspada. Sinyal pertama, perubahan pada buang air kecil. Misalnya menjadi lebih sering kencing di malam hari, padahal sebelumnya tidak. Atau warna urin menjadi lebih gelap atau bahkan berbusa. Busa pada urin menandakan adanya kebocoran protein dari ginjal. Sinyal kedua, bengkak pada kaki dan bergelangan kaki, atau bengkak di sekitar mata saat bangun tidur. Ini adalah tanda ginjal gagal membuang kelebihan cairan dari tubuh. Sinyal ketiga, rasa lelah yang ekstrim dan tidak hilang meskipun sudah cukup istirahat. Ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak bisa memproduksi cukup hormon eritropoietin yang berfungsi untuk membuat sel darah merah, sehingga menyebabkan anemia. Sinyal keempat, kulit kering dan gatal-gatal yang tidak jelas penyebabnya. Ini adalah tanda penumpukan racun di dalam darah yang tidak mampu lagi disaring oleh ginjal. Sinyal kelima, sesak nafas. Ini bisa disebabkan oleh penumpukan cairan di paru-paru atau anemia berat. Jika Bapak dan Ibu mengalami kombinasi dari gejala-gejala ini, jangan anggap sebagai hal yang wajar karena usia. Segeralah periksakan fungsi ginjal Anda ke laboratorium.
cek kadar ureum, kreatinin, dan asam urat Anda. Deteksi dini adalah kunci untuk menyelamatkan sisa fungsi ginjal yang Anda miliki. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Lalu, pertanyaannya, minuman apa yang aman dan justru menyehatkan bagi ginjal kita? Jawabannya ada banyak sekali, dan semuanya berasal dari alam, bukan dari pabrik. Minuman penyelamat ginjal pertama adalah air putih. Ya, sesederhana itu. Air putih adalah cairan cuci darah alami terbaik. Ia membantu ginjal membilas semua racun dan limbah dari dalam tubuh. Pastikan Bapak dan Ibu minum cukup air putih, sekitar 8 gelas sehari, disesuaikan dengan aktivitas. Jangan menunggu haus baru minum. Minuman penyelamat kedua adalah air kelapa muda murni, bukan air kelapa kemasan, tapi yang langsung dari buahnya. Air kelapa adalah minuman isotonik alami yang kaya akan elektrolit seperti kalium, yang justru membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan meringankan kerja ginjal. Minumlah sesekali, mungkin 2-3 kali seminggu. Minuman penyelamat ketiga adalah air rebusan daun seledri. Ambil beberapa batang seledri, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat. Seledri dikenal sebagai diuretik alami yang membantu membersihkan ginjal dari tumpukan kristal asam urat dan racun lainnya. Minuman penyelamat keempat adalah infused water dengan timun dan lemon. Iris beberapa potong timun dan lemon, masukkan ke dalam sebotol air putih, lalu diamkan di kulkas selama beberapa jam. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga bersifat basah atau alkali, yang sangat baik untuk menetralkan asam berlebih di dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Semua minuman ini jauh lebih murah, jauh lebih sehat, dan jauh lebih menyayangi ginjal Anda dibandingkan segelas minuman sachet atau sirap berwarna-warni. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tahu informasi ini mungkin mengejutkan dan membuat tidak nyaman. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun menikmati minuman ini dan merasa baik-baik saja. Tapi percayalah, kerusakan ginjal adalah proses yang berjalan dalam diam. Ia menumpuk kerusakannya sedikit demi sedikit setiap hari. Dari setiap gelas minuman manis yang kita tenggak. Jangan menunggu sampai gejala muncul. Mencegah jauh lebih baik, jauh lebih mudah, dan jauh lebih murah daripada mengobati. Penyesalan karena harus cuci darah seumur hidup adalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Mulai hari ini, saya mohon dengan sangat, buanglah semua minuman sachet dan sirup botolan dari rumah Anda. Ganti dengan minuman-minuman alami yang sudah saya sebutkan tadi. Saat ada acara keluarga, sajikan es teh tawar dengan irisan lemon atau infused water yang cantik dan menyegarkan. Ajarkan kepada anak dan cucu kita untuk mencintai rasa asli dari alam, bukan rasa manis buatan dari pabrik. Kita harus memutus rantai kebiasaan buruk ini dari generasi kita. Kita harus menjadi contoh. Ingatlah wajah-wajah lelah di ruang cuci darah. Ingatlah kisah Pak Budiman. Jangan sampai kita atau orang yang kita cintai menjadi kisah selanjutnya. Kesehatan ginjal kita ada di tangan kita sendiri di setiap pilihan minuman yang kita buat setiap hari. Jangan gadaikan 2 ginjal Anda yang tak ternilai harganya hanya demi kesegaran sesaat yang menipu. Jika Bapak dan Ibu menganggap informasi ini adalah sebuah tamparan kesadaran yang penting, jika Bapak dan Ibu ingin menyelamatkan ginjal teman, saudara, dan jutaan orang tua lainnya di Indonesia, maka jangan biarkan informasi ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Tekan tombol suka sebagai tanda dukungan Anda pada gerakan hidup sehat ini. Dan yang paling penting, bagikan video ini seluas-luasnya. Kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, ke teman arisan, ke komunitas pensiunan. Tuliskan pesan, tolong tonton ini, penting untuk ginjal kita. Satu tindakan berbagi dari Anda hari ini bisa jadi akan mencegah 1 orang dari keharusan cuci darah di masa depan. Itu adalah amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir.
Jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe channel ini, karena saya masih punya banyak sekali informasi penting lainnya untuk menjaga kesehatan kita di usia senja. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menjaga kesehatan kedua ginjal kita hingga akhir hayat. Sehat selalu dan hiduplah dengan bijaksana. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.